Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Salsabila Regi. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai suspensi. Jadi di sini ada sediaan suspensi. Sediaan suspensi di sini ada dua, yang berbentuk oral dan topikal atau sebagaimana kita mengetahui lotion. Itu ada yang bentuknya suspensi dan ada yang bentuknya emulsi. Dan ini adalah contoh lotion yang bentuknya suspensi. Jadi lotion itu bisa didispersi partikel atau dispersi cairan. Dispersi cairan dikatakan emulsi dan dispersi partikel biasanya adalah suspensi. Dan selanjutnya ini adalah definisi suspensi. Definisi suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut dan terdispersi dalam fase cair. Jadi partikel terdispersi dalam cairan. Kalau larutan itu dia terlarut, bisa partikel ataupun cairan digabungkan dengan cairan lain, kemudian dia mengandap satu dispersi molekuler. Berarti di dalam bentuk larut. Tapi kalau dia bukan dispersi molekuler, itu artinya sistem dispersi. Dan ini adalah kelebihannya. Jadi kelebihannya itu mudah diterima oleh pasien karena dalam bentuk cair. Kemudian dapat digunakan untuk formulasi zat aktif yang sukar larut dalam air. Kemudian biofabilitas lebih baik dan lebih mudah diabsorpsi, tentu saja dibandingkan dengan sediaan solid atau sediaan padat. Ini adalah kekurangannya. Kekurangannya adalah stabilitasnya itu rendah. Ini terkait dengan pertumbuhan kristal karena di situ ada partikel yang tidak larut. Dia hanya terdispersi di dalam cairan. Jika si pelarutnya ini meluap, dapat terjadi proses rekristalisasi dari kristal bahan aktif misalnya. Kalau misalnya bahan aktif itu memiliki polimorfis dan pada saat terjadi rekristalisasi dan dia berubah menjadi bentuk kristal yang lain, nah kalau misalnya bentuk kristal yang lain itu ternyata adalah tidak aktif secara morfologi, maka itu sangat merugikan. Karena itu tidak ada efeknya atau lebih berbahaya jika ternyata bentuk kristal hasil rekristalisasi ini adalah bentuk yang toksik, yang memberikan efek toksik ke dalam tubuh, maka itu sangat berbahaya. Hal ini juga berlaku pada excipientnya. Jadi kalau misalnya excipient yang kita gunakan itu juga ternyata ada yang tidak larut, jadi dia juga berada dalam bentuk terdispersi, kemudian larutan menguap, kemudian terjadi rekristalisasi, dan bentuk kristal ini berubah menjadi bentuk kristal yang tidak sama karakteristiknya dan justru merugikan. Nah, itu sangat membahayakan. Kemudian, jika terjadi cracking atau sulit terdispersi kembali, sehingga homogenitas dari bahan yang terdispersi itu akan turun dan dosisnya juga tentu saja akan terpengaruh. Kemudian, biasanya suspensi ini kental, jadi biasanya sulit untuk dituang. Hal ini juga berpengaruh kepada ketepatan dosis. Selain karena viskositasnya, ketepatan dosis ini juga dipengaruhi oleh pengaruh pengadukan. Karena sediaan suspensi, biasanya penggunaan itu kan harus dikocok terlebih dahulu. Nah, pengocokan itu dilakukan oleh pengguna atau pasien. Pengadukan atau pengocokan yang berbeda-beda dan tidak homogen itu akan mengakibatkan dosis kemungkinan terjadi perubahan dan sistem dispersi, terutama jika terjadi fluktuasi atau perubahan dari temperatur. Selanjutnya, sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang tepat atau yang diinginkan. Dan ini adalah penggolongan suspensi. Golongan suspensi menurut Farmakope Indonesia berdasarkan rute pemberian ada suspensi oral,
suspensi topikal, suspensi tetes telinga atau otik, dan suspensi oftalmik. Dan ini adalah penggolongan suspensi berdasarkan sifat dan metode pembentukan. Itu dibagi menjadi dua, yaitu suspensi deflokulasi dan suspensi flokulasi. Dan ini akan kita bahas ya. Nah, ini adalah suspensi flokulasi. Bentuk partikel ukuran besar dan berkelompok, berbentuk ukuran yang berbeda-beda, kemudian berongga. Jadi, karena pengaruh gravitasi yang kuat dan berukuran yang besar, maka kecepatan pengendapannya itu akan lebih cepat dibandingkan partikel yang ukurannya lebih kecil. Kalau suspensi deflokulasi, itu adalah partikel yang memisahkan satu sama lain dan tidak berkelompok. Dia satu-satu memisah seperti ini ya. Dan pada saat mengendap, dia akan membentuk suatu endapan yang padat dan dapat terjadi suatu caking. Dan kalau dia mengendap, dia tidak akan membentuk rongga-rongga karena dia memisahkan satu sama lain. Selanjutnya, suspensi deflokulasi. Ini partikel merupakan unit tersendiri. Kemudian kecepatan sedimentasinya lambat karena ukuran partikelnya kecil. Tapi jika sudah mengendap, endapannya itu akan cepat menjadi kompak dan sulit untuk terdispersi kembali. Keunggulannya, sistem ini dapat menampilkan dosis yang relatif pada waktu yang lama karena kecepatan sedimentasinya lambat. Selama dia belum mengendap, maka sistem ini bisa dikatakan homogen. Kekurangannya, apabila sudah terjadi endapan sukar di redispersi kembali, kemudian sistem deflokulasi ini salah satu memperlambat proses sedimentasi karena jika sudah terjadi sedimentasi tidak dapat dipergunakan kembali. Selanjutnya, suspensi flokulasi. Suspensi flokulasi ini partikelnya berbentuk agregat ya. Kecepatan pengendapannya mungkin lebih tinggi karena partikelnya itu ukurannya lebih besar. Tetapi jika sudah terbentuk suatu endapan, itu akan membentuk endapan yang longgar atau tidak kompak, sehingga mudah didispersikan kembali karena partikelnya tidak terikat kuat satu sama lain. Cairan supernatant ini akan sulit sekali bening karena kecepatan pengendapannya tinggi. Tetapi keunggulannya adalah dia mudah didispersi kembali, kemudian stabilitasnya juga terjaga. Kemudian kekurangannya berkaitannya dengan pengocokan karena partikelnya cepat sekali mengendap, maka setiap penggunaan itu pastikan dia dikocok sampai homogen sehingga dispersinya itu dapat merata. Jika pengocokannya berbeda, itu sangat mempengaruhi pendispersian dari partikelnya dan mempengaruhi dosis dari SDA tersebut. Kombinasi flokulasi dapat dikendalikan dengan kombinasi ukuran partikel, penggunaan elektrolit untuk kontrol potensial zeta, penambahan polimer mempengaruhi hubungan atau struktur partikel dalam suspensi. Ini ada pendekatan formulasi. Ini adalah bagian strukturnya suspensi dan flokulasi, suspensi flokulasi dan deflokulasi. Selanjutnya, persyaratan formulasi suspensi. Pertama, ukuran partikel uniform atau seragam. Kedua, tidak mudah mengendap. Ketiga, mudah didispersi kembali. Keempat, viskositas menunjang redispersi partikel homogen. Dia viskositas cukup kental tapi tidak boleh terlalu kental. Jika terlalu kental, itu akan menyulitkan kita pada proses pendispersian. Selanjutnya, stabil secara kimia dan fisik, usia guna sediaan. Terus, penampilan sediaan baik.
Dan ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, kecepatan sedimentasi. Kedua, pembahasan dari partikel tersebut. Ketiga, interaksi partikel dan perilaku partikel. Ini kita masuk ke kecepatan sedimentasi ya. Di sini dijelaskan oleh hukum Stokes. Di mana ρ1 di sini adalah perbedaan bobot jenis pada partikel terdispersi dengan medium pendispersinya. Strateginya untuk menurunkan kecepatan sedimentasi. Untuk menurunkan kecepatan sedimentasinya, maka perbedaan antara fase terdispersi dan fase pendispersi harus kecil. Dapat menggunakan sorbitol atau sukrosa. Kedua, diameter partikel diperkecil. Dapat dihaluskan dengan blender atau colloid mill. Ketiga, memperbesar viskositasnya dan menambahkan suspending agent. Tujuannya dapat meningkatkan viskositas sehingga memperlambat kecepatan sedimentasi. Selanjutnya, di dalam suspensi itu kan ada partikel ya. Kemudian terdispersi di dalam pelarut, di mana sebagian besar dari partikel itu tidak larut, tetapi partikel ini tetap harus mampu terdispersi secara homogen. Meskipun dia tidak larut, tapi dia harus mampu tersebar secara homogen. Dan ini ada kaitannya dengan pembahasan partikel dan diatur oleh koefisien penyebaran SLS sama dengan tegangan permukaan zat padat udara dikurang tegangan antarmuka zat padat dengan larutan ditambah tegangan antarmuka larutan dan udara. Terus selanjutnya ada sudut kontak. YS sama dengan YSL ditambah YL cos theta. Partikel tersebut akan terjadi pembasahan sempurna jika cos theta itu adalah sama dengan 1. Terus di sini ada interaksi komponen partikel. Di dalam sediaan suspensi, gaya elektrostatik ini berkaitan dengan muatannya ya. Terus ini ada interaksi komponen partikel juga, di mana energi total sama dengan gaya total tolak menolak dan gaya total tarik menarik. Terus di sini ada sifat aliran suspensi. Itu ada polimer yang digunakan akan mempengaruhi sifat aliran dari suspensi ya. Di sini ada 4, yaitu pseudoplastis, yang kedua plastis, ketiga tiksotropik, dan keempat dilatan. Terus ini ada proses penambahan bahan terdispersi ke dalam larutan dan pendispersi. Ini ada contoh alatnya menggunakan mixing tank. Dan ini ada tahap-tahap pembuatan suspensi cair. Ada proses pembuatan suspensi rekonstitusi. Kalian bisa lihat ya. Dan titik kritis pembuatan suspensi rekonstitusi itu ada bahan pensuspensi mudah dikembangkan, proses pencampuran serbuk, proses penambahan bahan berwarna, kadar air granul atau serbuk, pemilihan metode pencampuran kering. Baiklah, inilah yang kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.